Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, disebutkan dalam sebuah kitab yang bernama Durratun Nasihin bahwasanya Al-Imam Hasanul Basri, beliau pernah didatangi oleh seorang perempuan yang tua, yang mana perempuan tersebut mempunyai anak namun telah lama sudah wafat. Maka perempuan tersebut mengutarakan maksudnya kepada Imam Hasanul Basri. Ia berkata, "Wahai Imam, saya punya seorang anak perempuan yang telah lama meninggal. Rasanya ingin sekali saya melihatnya sekalipun dalam mimpi. Maka ajarkanlah kepada saya amalan supaya saya bisa bertemu dengan anak saya tersebut." Maka Al-Imam Hasanul Basri mengajarkan kepada perempuan tersebut tata cara sembahyang, yang mana bila dikerjakan sembahyang 2 rakaat tersebut, maka dia akan bisa bertemu atau bermimpi dengan anaknya. Maka pulanglah ibu tersebut dan mengerjakan apa yang sudah diajarkan oleh Al-Imam Hasanul Basri. Setelah selang beberapa hari, maka perempuan tersebut datang kembali kepada Al-Imam Hasanul Basri sambil atau dalam keadaan menangis. Maka Imam Hasanul Basri pun bertanya kepada perempuan tersebut, "Wahai perempuan, kenapa engkau menangis?" Lalu perempuan tersebut berkata kepada Al-Imam Hasanul Basri, "Wahai Imam, sepulangnya saya dari majelis imam, maka saya kerjakan apa yang telah diajarkan oleh imam. Kemudian ketika saya tidur, maka dalam tidur saya melihat putri saya. Namun keadaannya sungguh sangat memprihatinkan. Lehernya serta kedua tangannya dalam keadaan terbelenggu dan rambutnya osang-asing. Padahal putri saya ketika hidupnya seorang wanita yang cantik." Maka saya pun terbangun, wahai imam, sambil menangis terseduh-seduh karena prihatin melihat keadaan putri saya. Mendengar cerita tersebut, maka Al-Imam beserta sahabat-sahabatnya yang hadir di majelis tersebut menangis. Maka pulanglah perempuan tersebut. Setelah beberapa lama, maka Al-Imam Hasanul Basri pada suatu malam beliau bermimpi. Dalam mimpi beliau melihat seorang perempuan yang sungguh sangat cantik. Di kepalanya bertahtakan berlian dan pakaiannya pakaian kemegahan. Lalu perempuan tersebut berkata kepada Imam Hasanul Basri, "Ya Imam, ata'rifuni?" Wahai Imam Hasanul Basri, kenalkah
engkau dengan saya. Lalu kata Imam Hasan al-Basri, tidak, saya tidak kenal dengan kamu. Lalu perempuan tersebut kembali berkata, wahai imam, sesungguhnya saya adalah perempuan dari anak perempuan yang kemarin datang kepada imam. Lalu Imam Hasan al-Basri bertanya, setahu saya sesungguhnya perempuan tersebut bercerita bahwa anaknya tidak seperti ini. Anaknya dalam keadaan yang memprihatinkan. Tangan atau kedua tangannya serta lehernya dalam keadaan terbelenggu. Tapi sekarang kulihat engkau begitu cantik. Baju kamu begitu bagus. Seperti seorang putri. Dengan sebab apakah engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Maka perempuan tersebut menjawab, wahai imam, memang betul ketika ibu saya bermimpi melihat saya, memang betul keadaan saya seperti itu. Tangan saya terbelenggu serta leher saya juga terbelenggu. Namun setelah ibu saya bermimpi, lalu di tempat pemakaman kami lewat seorang laki-laki. Lalu laki-laki tersebut sambil lewat di pemakaman kami, dia bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Bayangkan, cuma 1 kali bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tersebut menghadiahkan pahala salawat tersebut kepada ahlu kubur di pemakaman kami, yang mana di pemakaman kami tersebut ada 550 ahlul kubur yang siap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika laki-laki tersebut membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian dihadiahkan ke ahlul kubur, maka fanudiya, diserukan, malaikat berseru kepada penghuni kubur, irfa'u anhumul adab, wahai malaikat zabaniyah, angkatlah siksaan yang ada pada penghuni kubur itu, dengan sebab seorang laki-laki tersebut membaca 1 kali salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, cuma 1 kali membaca salawat, Allah mengangkat siksa kubur sebanyak 550 orang yang di dalam kubur. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab kita mengagungkan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.